Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Sang Orson Pandiangan. Kali ini saya tidak main gitar, kali ini saya uh, main di militer. Kalau main gitar adalah hobi saya, senang main gitar. Kalau di militer adalah bagian dari profesi saya. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan contoh uh, contoh kasus menggunakan grafik dan ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru atau tidak mengetahui Minitab ini, sebagai informasi, Minitab ini adalah salah satu software statistik yang dipergunakan oleh engineer untuk mengolah data, kemudian menganalisa data, dan mengambil keputusan, decision. Ya, nah decision yang kita ambil adalah nantinya itu berdasarkan Excel. Oke, langsung saja. Kali ini saya coba menjelaskan sebuah masalah, karena masalahnya adalah quality engineer dibutuhkan untuk memastikan bahwa tutup botol sampo terkunci dengan benar, tertutup dengan benar. Jika tutup tersebut terlalu longgar, kemungkinan dia jatuh pada saat pengiriman ada. Demikian sebaliknya, jika terlalu kencang, maka kemungkinan untuk membukanya sulit, ya, sulit. Dan di sini target for Q, nilai yang diinginkan itu adalah 18. Pertanyaannya, bagaimana jika nantinya di bawah 18? Dan bagaimana nantinya jika di atas 18? Dan bagaimana jika di antara 18? Nah, dari sini engineer akan memastikan itu. Kemudian sampel yang diambil 68 botol, dan nanti ada dua mesin, satu dan mesin 2. Nah, mesin ini juga berpengaruh tentu. Apakah mesin tersebut, jika nanti nilainya out, apakah mesin tersebut mempengaruhi atau tidak? Oke, langsung saja. Graphical summary step by stepnya adalah pilih start, basic statistik, kemudian graphical summary, kemudian yang kita ukur, dan ini adalah yang simulasinya. Oke, ini data kita tadi ada 68 data ya, pengukuran kita masuk ke statistik, kemudian kita masuk ke grafik. Nah, ini akan muncul box untuk graphical summary. Variabel kita masukkan dengan cara mengklik 2 kali, maka dia akan langsung kita ke sini dan kita klik OK. Nah, ini dia hasil. Nah, hasil ini saya sudah buat di presentasi, ada seperti ini. Oke. Ini adalah rangkuman dari data yang kita tadi coba masukkan ke app. Nah, dari report ini kita bisa lihat di sini ada grafik, kemudian di sini ada bar, kemudian di sini ada interval ya. Kemudian di sini ada Anderson-Darling normality. Apakah data kita ini sebenarnya normal atau tidak? Nah, ternyata dari hasil pengukuran yang dilakukan, ya, ternyata Q yaitu secara umum ini agak kurang bagus, ya, agak kurang bagus. Kemudian kita langsung targetnya ke min. Min yang kita minta itu, ya, harusnya adalah 18, tapi di sini dia dapatnya 21,26. Wow, 3 poin. Kemudian standar deviasinya juga tinggi, kemudian skewness-nya juga lebih, kecondongannya ini agak condong ke arah sini. Kemudian minimum nilainya, kemudian maksimum nilainya 37. Nah, di sini ada confidence interval namanya, ya.
ada untuk min dan ada untuk min dan ada untuk median, ya. Ini penting. Kenapa? Nah, ketika kita membaca data, artinya ini 95% ya dari nilai rata untuk min itu berada di 19,710 dan 22,819. Aktualnya ya, hasil rata-rata kita yang targetnya kita minta adalah 18, ternyata confidence intervalnya di atas. Tentu ini tidak bagus, ya. Nah, karena ini tidak bagus, otomatis apakah kita sudah bisa memutuskan ini normal atau tidak normal? Harusnya sudah bisa. Jadi sebenarnya grafik data ini membantu kita seorang engineer untuk memastikan hasil pengukuran yang dilakukan. Ya, decision berada di atas kita. Tapi decision itu harus reasonable. Oke. Selanjutnya adalah karena ya saya sudah jelaskan tadi ini ya, ini juga ada histogramnya juga terlalu lebar. Ya. Jadi targetnya juga out. Ya. Kemudian kita masuk ke one sample t-test. Nah, sebelum masuk ke one sample t-test, saya akan menjelaskan tentang confidence interval ya. Confidence interval ini adalah rumusnya. Jadi kita dapatkan X rata-rata, kemudian kita dapatkan T ini adalah nilai kritis. Nah, nilai kritis ini kita menggunakan T-table, kemudian ada standar error diperoleh dari standar deviasi. Nah, saya coba menjelaskan lagi yang nilai kritis ini. Nilai kritis yang dimaksud adalah ketika kita memilih tingkat kepercayaan dan confidence level kita adalah 95, artinya kita untuk detailnya kita pilih 0,05 dan DF-nya adalah N kurang 1 sama dengan 19. Ini dia di T-table. Jadi nanti akan ketemu 0,05 di sini, kemudian DF-nya 19. Nah, ini dia T-table-nya. Ini kalau kita mengukur dengan manual. Tapi kan software sudah memberitahukan kepada kita. Jadi kita harus tahu supaya kita paham. Nah, di sini standar deviasinya itu adalah 17,3, kemudian 17,3 masuk ke standar error ya, dapatlah 3,8 ya, kurang lebih seperti ini Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke one sample t ya, step by stepnya, to start, basic statistic, dan one sample t dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lihat aja simulasinya. Kita masuk ke start, kemudian basic statistik, one sample t, kemudian kita pilih one or more sample in column, kemudian kita klik 2 kali view dan kita tick ini perform hypothesis test, kita pilih 18, artinya kita target yang kita inginkan ya. Untuk grafiknya boleh kita tambahkan histogram, individual value plot, dan juga box plot, tapi saya di sini hanya menunjukkan histogram dan individual value plot. Oke. Dan ini adalah hasil. Oke, untuk individual plot ya. Target hipotesis kita 18 sudah di sini. Nah, hasil pengukuran kita itu berada di ya. Jadi kalau hipotesis kita yang saya sudah reference line di 18, ini dia. Jadi out. Data lebih condong ke arah nilai 40. Penyebaran datanya lebih kecil. Di angka 18 itu, di bawahnya ada beberapa kan. Nah, ini artinya ada variasi ya, variasi pengukuran ini tanda tanya.
Karena sebelum kita putuskan ini masalah, nah kan orang akan bertanya kepada kita, masalahnya apa? Ya. Jadi dari histogram juga seperti itu, ya. Nah, saya coba langsung memplot ya, memplot intervalnya dengan membagi mesin tersebut, membagi hasil pengukuran torque tersebut di mesin 1 dan 2. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata mesin 1 itu cenderung itu nilainya positif. Positif artinya mendekati target kita. Tapi beda dengan mesin 2 itu menjauhi target. Artinya ada problem di mesin 2. Jadi untuk actionnya adalah coba dilakukan lagi pengambilan torque dengan mesin yang berbeda, yang lebih baik, atau mesin 2 ini diperbaiki dulu baru dilakukan. Artinya ini ada temuan di sini. Kenapa kok bisa beda? Ya, jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi terjawab sudah mengenai graphical summary dan consistency test. Ya, kesimpulannya adalah data kita abnormal. Kemudian isunya adalah mesin 2. Oke, isunya adalah dari mesin 2. Ini tadi mesin 2 ini yang harus diimprove. Begitu diimprove, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan improve dulu mesin 2, kemudian kita lakukan pengambilan data lagi, lakukan hal yang sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Selanjutnya akan ada video-video lainnya. Silahkan teman-teman subscribe untuk mengikuti video-video saya selanjutnya, like dan juga komen. Terima kasih. Bye.